Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa jamil awliya wa suhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amadana Allahu bi madadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan masuk di Al-Qismus Salib fi Tazkiyatil Qalbi anil Akhlaqil Madhumah al-Aslu Tsani fi Sarahil Kalam. Itu pembahasan kita malam hari ini, yaitu tentang membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, itu pokok yang kedua. Kemarin yang pertama sarahit ta'am, yaitu rakus makan. Kita sudah bahas dan selesai. Ini termasuk sifat-sifat yang tercela yang harus kita bersihkan dari hati kita. Jadi para aulia pekerjaannya yaitu, para aulia pekerjaannya apa? Membersihkan hati. Di antaranya kemarin kita sudah bahas semuanya tentang tidak boleh banyak makan, rakus, nggak boleh. Itu termasuk sifat yang tercela, yaitu akhlak yang madhumah yang ada di dalam hati yang harus dibuang. Kemudian yang kedua yaitu al-aslu tsani, pokok yang kedua yaitu sifat yang kedua yang tercela yang harus kita buang, yaitu fisarahil ta'am, fisarahil kalam, yaitu banyak omong, banyak cakap. Nah, ini termasuk sifat tercela. Nah, sifat tercela yang bercokol, awalnya bercokol dari sumber dari hati, kemudian muncul ke mulut, jadi mulutnya banyak cakap. Ini suatu yang tidak bagus. Sifat yang bersumber dari hati ini yang harus ditazkiyah, dibersihkan, disucikan hati ini dari sifat tersebut. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, manafa'ana Allahu bi ulumi fid darain, al-aslu tsani fi sarhil kalam wa dzalika la budda min qat'i fa innal jawariha kullaha tu'athiru a'maluha fil qalbi. Jadi banyak bicara, banyak ngomong, banyak cakap itu harus dihilangkan, kata Imam Ghazali.
Orang kalau nak kepengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat tercela harus dibuang. Di antara sifat yang tercela yaitu banyak cakap. Kalau orang masih banyak cakapnya berarti hatinya masih jelek. Hatinya masih jelek. Orang kalau hatinya masih jelek berarti makomnya belum tinggi. Syaratnya orang kalau kepengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hatinya, termasuk ini pembahasan yang kedua, dia harus jangan sarohil kalam, rakus dalam ngomong, maksudnya terlalu banyak berbicara, terlalu banyak cakap. Kenapa? Fa innal jawariha kullaha tu'asiru amala bil qalbi. Karena apa? Sesungguhnya seluruh anggota badan ini, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota badan itu semuanya akan mempengaruhi hati, memberi efek kepada hati. Orang kalau udah ngomong sana ngomong banyak, itu mesti dia akan memberi pengaruh ke dalam hati. Tak mungkin tak ngaruh. Semuanya apa yang kita lakukan di luar ini, itu dia akan mempengaruhi hati yang di dalam. Lakinnal lisan akhassu bidzalika li'annahu yu'addi 'anil qalbi ma fihi minas suwar. Sebaliknya bahkan ya, lisan itu lebih khusus daripada amal-amal yang lain. Ya, lebih khusus maksudnya daripada sifat-sifat yang lain. Kenapa? Karena lisan itu juga bisa yu'addi 'anil qalbi ma fihi minaswar, bisa menjadi cermin apa yang ada di dalam hati. Bagus tidaknya hati seseorang itu akan tercermin daripada lisannya. Tengok aja kalau ngomong. Kalau dia dah ngomongnya tak bagus, mesti hatinya tak bagus. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena lisan ini adalah cermin daripada hati. Apa yang ada di hati itu kemudian dia akan keluar dari lisannya. Jadi cara orang melihat, maksudnya hati baik tidak baik cukup dari lisannya sudah nampak. Orang kalau udah cakapnya macam gitu, tak ada ceritanya hatinya bagus, tak ada ceritanya. Nah, makanya bagus tidaknya seseorang itu diantaranya juga dilihat dari cara berbicaranya. Macam mana dia kalau berbicara? Orang soleh kalau bicara mesti bagus. Tak ada kok katanya wali tapi ngomongnya tak bagus. Tak ada. Lihat dari mulutnya saja. Lihat dari mulut. Tengok Rasulullah macam mana lisannya. Rasulullah mesti lisannya bagus. Disakiti orang pun gitu. Pokoknya bagus. Karena itu cermin daripada hati. Jadi begitulah kita kalau yang namanya hati orang kita tidak bisa nampak. Nampaknya dari mananya? Ya dari lisannya. Nak ngikut orang, tengok lisannya. Lisannya bagus, boleh jalan, ikut. Tak bagus, tak usah ikut. Tak usah ikut. Karena itu cerminan daripada hatinya. Fataqtadi kullu kalimatin surah fil qalbi muhakiyatan laha. Jadi setiap kalimat itu akan mengkisahkan ya gambar-gambar apa yang ada di dalam hati itu. Jadi apa yang berada di setiap kalimat itu merupakan gambaran daripada isi hati tersebut. Walidzalika idza kana kadziban hasala fil qalbi suratun kadzibah. Maka dikarenakan itu ketika seorang berdusta ya, ini jadi antara hati dengan lisan ini dia imbal baliknya. Imbal balik. Ketika lisan ini bicara ngomong tak bagus, melakukan tak bagus, dia akan berimbas ke hati. Begitu tidak berimbas ke hati, hatinya jelek, jadi akan ternampak di dalam lisannya. Jadi bolak-baliknya nampak. Ketika seorang berdusta, ya, maka akan ada di dalam hatinya gambar dusta. Maksudnya di situ terus pasti ada bekasnya. Orang jangan kira kalau dusta itu cuma di mulut saja, tidak.
Ketika seorang berdusta, bohong, itu akan membekas di dalam hatinya dia. Jangan dipikir dosa sekerat dari leher ke atas, enggak. Setiap dusta dia akan berbekas di hati. Dusta berbekas di hati. Dusta berbekas di hati. Nah itu. Wa wajjah bihi wajhul qalbi. Nah, ketika seorang berdusta, maka wajah hati itu akan menjadi tidak lurus lagi. Nah, enggak lurus. Bengkok-bengkok hatinya dah tak lurus lagi. Tak lurus ketika seorang berdusta. Itu sekali, nanti 2 kali, 3 kali, tambah hatinya tambah tidak lurus sama sekali. Wa kana bi syai'in minal fudul mustaghnin anhu iswadda bihi wajhul qalbi wa azlam. Kalau sesuatu yang jelek itu dilakukan berlebihan, ya, maka itu akan menjadikan wajah hati menjadi hitam dan gelap. Jadi maksudnya kalau orang nih ngomong banyak ngomong, apalagi dusta, hatinya akan menjadi gelap, hitam dan gelap. Nah, kalau sudah orang ini kalau sudah ngomongnya dusta, ngomongnya banyak dusta, itu hatinya itu gelap hatinya. Jangan dikira itu hanya dosa lisan saja, tidak, tetapi berpengaruh di dalam hatinya, akan ngaruh. Hatta tantahi kasratul kalam ila imatatil qalbi. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, banyaknya ngomong itu sampai kepada tahap membikin hati itu akan mati. Gelap dia. Udah gelap pasti banyak cakap, terus banyak cakap masih tidak gelap nih, tambah banyak tambah gelap, tambah dusta tambah gelap. Pada satu saat dia akan sampai kepada tingkat mati. Hati mati. Kenapa? Terlalu banyak cakap. Orang tengoklah kalau udah ngomong tak tentu arah dah kebablasan ada, tengoklah hatinya tuh mati. Hatinya mati. Orangnya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Ini surah secara batin. Nah, jadi kurangilah bercakap tuh. Walidzalika azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrul lisan. Karena itulah Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap besar urusan lisan ini. Apa kata Rasulullah? Faqala man yatawakkal li bima baina lahyai wa rijlai atawakkal lahu bil jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku apa antara 2 jenggotnya, maksudnya kumis dengan jenggot, yaitu lisannya, warijlaih, dan apa antara 2 kakinya, yaitu kemaluannya, atawakkal lahu bil jannah, maka aku akan menjamin baginya surga. Kata Allah, siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang antara 2 jenggotnya, maksudnya lisan, antara kumis dengan jenggot, dan siapa yang bisa menjaga apa yang ada antara 2 kakinya, kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Banyak-banyaknya orang masuk neraka karena apa? 2 perkara nih. Banyak. Karena mulut, karena kemaluan. Ini 2 perkara yang banyak mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam. Makanya kata Rasul, kalau kau bisa jamin 2 perkara nih, maka aku akan jamin kau masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak? Orang masuk neraka karena mulut sangat mudah. Dia melontarkan lisannya mengucapkan kata-kata kekafiran, langsung neraka jahanam. Apa tidak? Orang kafir Islam pakai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lisan, pakai lisan. Orang bisa murtad pakai lisan saja. Pakai lisan. Dia menghina Al-Quran, menghina Nabi, selesai sudah. Makanya 2 perkara ini kalau bisa jamin, mulut dengan kemaluan, kata Rasulullah, aku akan jamin kau masuk surga.
Wasilaan aksari ma yudkhilun nar. Rasulullah SAW ditanya tentang apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Apa yang paling banyak yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Faqala alaihi salam al-ajwafan, kata Rasulullah. Ketika ditanya, kata Rasulullah apa? Al-ajwafan, 2 lubang, kata Rasulullah. 2 lubang. Apa tuh? Al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Ini Rasulullah nih ditanya nih, tengok. Ada sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu kata Rasulullah ajwafan, 2 lubang. Lubang yaitu mulut dan farji, kemaluan. Wa qala alaihi salam wa hal yaqubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah orang itu terjungkal di neraka jahanam itu? Jungkal ini hidungnya duluan, ini namanya terjungkal ke dalam neraka jahanam. Itu karena hasil panen daripada lisannya. Jadi di neraka jahanam itu banyak orang masuk ke dalam neraka jahanam itu karena panen dari lisannya sendiri. Gak bisa jaga lisan, gak bisa jaga bicara. Makanya orang kalau kepengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lisan harus dijaga, wajib. Kata Imam Ghazali, la budda min qat'ih, ya, harus, itu memang harus diputus, ya, tidak boleh tidak. Wa qala man somata naja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Man somata naja. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Apa tak selamat? Selamatlah. Kadang-kadang kita ni kalau ngomong nih, kalau kita dah keluarlah kata-kata dari mulut kita nih, 2 kemungkinan, pahala atau dosa. Nih, pahala atau dosa, atau netral lah. Netral ini kita tidak hitung, pahala atau dosa. Kalau dah keluar nih. Tapi kalau orang, jadi ada resiko kena dosa ini ada. Tapi kalau orang diam, otomatis dia selamat, tidak ada resiko dia terjerumus kepada kemaksiatan. Tapi kalau dah ngomong 1 menit ngomong nih, di situ akan ada kemungkinan punya nilai maksiat, dosa. Ketika orang ngomong 1 jam, kemungkinan dia bermaksiat akan lebih banyak. Ketika orang diam 1 jam, itu dia tidak dapatkan. Makanya kata Rasulullah, man somata naja. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Diam itu mudah, tetapi susah orang nak melakukannya. Kadang sih nak bercakap terus, nak marah ke, nak amuk, macam nak cakap aja. Padahal tak ada gunanya itu. Tapi mulut ni macam nak cakap saja. Mulut sendiri, tetapi susah nak nahan. Ingat kata Rasulullah, man somata naja. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Wa qala lahu Mu'adz ayyul a'mali afdal. Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Fa akhraja lisanahu wa wada'a alaihi yadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lisannya dan meletakkan tangannya, meletakkan di atas lisan itu tangannya. Ketika ditanya, Rasul ini tidak jawab pakai kata-kata, tapi Rasul mengeluarkan lisannya, ditunjuk apa? Lisan. Maksudnya apa? Sebagus-bagus apa? Menjaga lisan. Itu afdalul amal. Kalau nak bicara harus diusahakan pahala yang keluar, harus usahakan ibadah yang keluar. Jangan sampai ada huruf kalimat keluar dari mulut ini kok punya nilai dosa. Hati tambah gelap, terus salah-salah bisa mati. Lebih dari itu neraka jahanam.
hanya karena lisan saja tidak bisa menjaga. Inna aktsara khataya ibni Adam min lisanih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kebanyakan dosa-dosanya anak Adam itu dari lisannya. Kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu dari lisannya. Kita tengok zaman sekarang nih, apalagi zaman medsos nih, ada ini, ada ini. Orang komen banyak. Kok di Facebook, di mana Instagram, di mana mesti ini sudah ada komen. Jadi memang ngajak kita ini suruh ngomong, suruh komentar. Kadang-kadang nih kita pun tak ada, tapi berhubung di situ kok ada komen, akhirnya komen juga kan. Coba di situ tuh ada komen, selamat orang-orang nih. Nak Facebook ke, nak Instagram ke, nak Twitter ke, nengok gini, nak komen tak bisa kan? Tak ada kolom komen, bisa ada kolom komentar. Akhirnya komen lah, bergaduh situ, mencela orang situ, apa situ. Tengok Rasulullah SAW sudah jauh hari dulu, sekitar 1500-an tahun, 15 abad yang lalu sudah mengatakan paling banyak dosanya anak Adam itu dari lisannya. Tengok. Tapi kita macam biasa bergaduh, aduh ya Allah. Zaman sekarang ini tengok, ada masalah ini komentar. Nggak punya ilmu pun ikut komentar. Sukanya bully orang aja. Kamu ilmu nggak ada, cuma membuli orang aja. Ngapain nambah-nambah dosa? Kapan nak minta maaf? Nambah dosa. Orang tak pandai main Facebook itu nambah dosa. Tak pandai main YouTube nambah dosa. Tak pandai main Twitter nambah dosa. Instagram nambah dosa. Bagus akunnya dihapus, tak usah main kalau tak bisa. Menahan diri. Kalau nak pakai, tapi jangan udah nambah dosa, nambah pahala. Itu nambah pahala. Tergantung kita nak gunakan apa. Tapi kalau nak buka Facebook hanya untuk membuli orang, komentar tak enak ini, tak usahlah, tutup aja akunnya. Tutup. Tapi gunakan untuk hal-hal yang positif. Bagus. Jangan sampai justru membawa kita kepada naudzubillah neraka jahanam. Itu. Instagram, selfie sana sini tak habis. Masya Allah. Padahal itu apa namanya, hal yang sebetulnya tidak baik, apalagi orang-orang perempuan pamer-pamer dan sebagainya. Dosa yang sampai dia mati kadang-kadang itu pun masih ada di situ tertera. Dah mati foto dia yang miang-miang itu masih ada. Dah mati. Apa tak kata orang amal jariah? Sekarang bukan amal jariah, dosa jariah. Selagi Facebook tuh masih ada, belum bangkrut, Google masih ada, terus ngalir dosanya ke dalam kubur. Jangan upload sembarang upload dan sebagainya. Sampai kapan ditengok orang? Tambah dosa. Orang tahlilan paling berapa hari? Tengok Facebook sampai kapan? Orang dah tak ada tahlil lagi, baca gambar ini tetap orang tengok gambar-gambarnya, gambar-gambar miang. Ini astagfirullahaladzim. Perempuan tuh diciptakan bukan untuk pamer-pamer macam gitu. Bagus. Yang merasa nak mati itu hapus semuanya lah. Gambar dosa. Ya. Oh bisa, otomatis satu. Kalau lisan kita ini ada dua macam nih. Lisan yang berhubungan dengan hak anak Adam, lisan yang berhubungan hanya dengan Allah.
Kalau ini berhubungan dengan anak Adam, kita sakiti hati orang dengan lisan kita apa? Kita tentu harus minta maaf. Itu. Kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bercakap yang punya nilai dosa maksiat, kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang-orang bermusuhan. Orang-orang sekarang bermusuhan ini kebanyakan karena apa? Karena mulut. Iya kan, Bu? Ibu-ibu apa lagi? Bermusuh karena satu kata aja langsung tak bertegur. Satu kata padahal dia selama berpuluh tahun bercakap tapuk tak ada kisah. Begitu satu kata melenting langsung habis semua yang berpuluh tahun pertemanan tuh, habis. Ke depan aku tak payah jumpa dia lagi. Ini kata-kata yang menyakiti ini kalau berhubungan dengan anak Adam minta maaf, datang minta maaf. Tapi umpamanya kalau ada kata-kata yang memang sifatnya memang maksiat apa yang urusan dengan Allah, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berzikir. Karena lisan ini kalau kita tidak gunakan untuk sesuatu yang positif, dia akan lari kepada yang negatif. Sibukkan untuk hal-hal yang positif, ibu-ibu. Baca selawat, baca Quran, berzikir. Jadi sibukkan lisan nih. Kalau nak diam. Nah, nanti dia cakap tuh. Jadinya hal yang tidak bagus. Minimal tak ada gunanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberi kita mulut ini aslinya untuk ibadah. Allah beri kita mulut aslinya untuk ibadah. Salat untuk baca bacaan salat, Al-Fatihah, baca Al-Qur'an, berzikir, menolong orang, ngajarin orang, baca wirid dan lain sebagainya lah. Ini untuk ibadah saja. Tapi ini ada kok orang menggunakan mulut tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dari pertama Allah menciptakan mulut, digunakan untuk apa? Hal-hal yang sifatnya maksiat. Taubat kepada Allah. Kebiasaan yang aslinya tidak bagus ganti, sibukkan mulut dengan hal-hal yang bagus, ya Pak. Sibukkan dengan hal banyak zikir, banyak selawat, ya, banyak mengaji. Ya, termasuk solusi bagus. Tapi yang paling bagus itu ya kita minta maaf. Maksudnya yang biar selesai. Karena kita ngomong orang ini memang susah. Ini kan ibaratnya Rasulullah memakan daging saudaranya kan gitu. Ya tentu ya kita minta maaf lah. Mungkin lah minta maaf lah, saya ada bercakap ini. Dah hati tenang ya. Habis itu ya kita doakan, kita fatihahkan, lagi bagus. Mendoakan orang itu berarti mendoakan diri sendiri. Allah tuh maha baik loh. Allah maha baik. Kita doakan orang, tak mungkin Allah nak tolong dia tak tolong kita. Kita doakan orang itu baik, otomatis kita mendoakan diri kita sendiri. Sayyidina Imam Uwais Al-Qarani ada satu menurut satu riwayat, beliau ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada beliau untuk agar Sayyidina Uwais Al-Qarani ini memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Uwais Al-Qarani, aku tidak pernah mengkhususkan satu doa kepada orang, aku akan selalu mendoakan orang banyak. Ini menurut satu riwayat. Menurut riwayat lain yang Sayyidina Umar didoakan oleh beliau. Intinya apa? Termasuk di antara amalan para aulia itu mereka suka mendoakan orang lain. Suka mendoakan orang lain. Jadi kadang-kadang kita ini nak doakan orang berat, ya. Nak doakan orang berat, padahal tak pakai duit. Tapi hati ini berat, itu nak doakan orang susah. Cuma khusus kalau kenduri lah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa itulah. Coba hari-hari biasa doakan orang. Jarang. Nah, jadi penting ya seperti itu, bagus mendoakan orang. Kita doakan orang kita ada salah dengan beliau. Tapi kalau memang tak bisa ketemu, ya kan? Kalau bisa ketemu ya kita minta maaf, kita doakan. Nah, yang satu sebagai
apa istilahnya, niat baik gitu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Jadi doakan kepada semua orang yang kita salah ataupun juga orang yang kita tidak ada salah. Seorang guru mendoakan murid-muridnya semuanya ikhlas doakan. Orang tua doakan anaknya, anak doakan orang tuanya, seorang kawan mendoakan kawannya. Kan begitu, seorang tetangga mendoakan tetangganya. Saling mendoakan seperti itu. Para aulia selalu mendoakan para umatnya, para aulia, para anbiya, Rasulullah. Macam mana Rasulullah ketika di akhir hayat? Di akhir hayat Rasulullah sudah menjelang ajal, apa yang terkeluar dari lisannya Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Kata Rasul, umatku, umatku, umatku. Kata Rasulullah. Apa yang dipikir dia? Umatnya. Peduli kepada umatnya. Maka kita juga mestinya peduli dengan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan peduli dengan diri sendiri saja, jangan. Kita harus melebar. Rasulullah peduli juga dengan umatnya. Waqala Mu'adz fa akhrij lisanahu. Waqala alaihi salam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah falyaqul khairan, berbicara yang bagus, aw liyasmut, atau diam. Itu aja pilihan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir cuma ada dua pilihan. Bicara yang bagus atau diam. Bicara tak bagus tak ada. Itu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita usahakanlah, kita mulai hari ini, mulai saat ini. Ingat, jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari mulutku ini yang tidak berpahala. Atau jangan sampai ada yang keluar dari mulutku ini sesuatu yang punya nilai dosa. Ingat tuh, coba 24 jam ibu-ibu, 24 jam bapak-bapak nih, coba kita ingat betul, bisa tidak kita menahan mulut kita ini, suara yang keluar dari mulut ini tidak ada yang mengandung dosa sama sekali. 24 jam saja, bukan 24 tahun. 24 jam dulu. Coba mulut ini ketika keluar, jangan sampai ada tak bisa tak kita nahan. Jangan sampai ada suara yang mengandung dosa. Satu hari tak lulus, besok lagi. Caranya macam mana nih kok tak bisa tahan? Sibukkan dengan ibadah. Orang lain bercakap baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Dia orang nak baca kecakap banyak, terserah dialah. Terserah, itu semua akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Hidup sementara, tapi ngomong-ngomong banyak, berserak ngomong tak betul. Itu apa itu? Tak ketemu di akhirat, malah kalau dosa ketemu di neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Kata Rasul, barang siapa yang banyak cakapnya maka dia akan banyak salahnya. Wa man kasura saqatuh kasura dunubuh. Wa man kasura saqatuh kasurat zunubu. Barang siapa yang banyak salahnya maka dia akan banyak dosanya. Orang banyak omong, dia akan banyak salah. Orang banyak salah, dia akan banyak dosa. Faman kasurat zunubu fannaru aulabi. Barang siapa yang banyak dosanya maka nerakalah yang pantas baginya. Apa lagi? Yaitu jadi masuk neraka karena mulut. Walihada kana As-Siddiq radhiyallahu anhu yad'u hajaran fi fihi liyamna nafsuhu minal kalam. Masya Allah. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau meletakkan batu di dalam mulutnya. Ini Sayyidina Abu Bakar itu, ya, beliau ini sering meletakkan batu di dalam mulutnya. Kenapa? Liyamna nafsuhu minal kalam, supaya menahan dirinya nih, lisannya untuk banyak bicara. Ditaruh batu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tengok, itu masih nahan diri nak bicara.
taruh di batu, dia tak cakap banyak. Nah cakapnya susah ditaruh. Itu usaha. Lisan itu tuh cepat gerak dan ini bebo ditahan sedikit rem lisan. Jangan sampai kebablasan. Tengok macam mana usahanya para sahabat Sayyidina Abu Bakar, karena beliau tahu bahwa sesungguhnya banyak ngomong itu akan membahayakan diri, baik di dunia maupun di akhirat. Orang ini di dunia ini banyak cakap, itu pun berbahaya bagi dirinya. Apa tidak? Berurusan dengan orang perkelahian ini, bahkan pidana, permusuhan, semua banyak sekali disebabkan karena lisan. Afatul lisan. Kita masuk afatul lisan, bahaya lisan, tapi kita akan lanjutkan insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan berkat, tapi nanti mungkin Kamis depan saya tidak ada. Kamis depan mungkin saya insyaallah mondanya mau ke Jawa dengan keluarga nanti insyaallah. Pulangnya masih belum bisa ditetapkan kapan pulangnya, tapi Kamis depan tidak ada. Libur dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, agar tambah hari kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang istiqomah sampai akhir hayat husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.